kembali lagi nih dengan saya di seperti biasa akun channelnya Nurjana Arahman. Jadi hari ini saya kembali lagi dengan membawakan materi mata kuliah Metopen atau metode penelitian dengan nama atau judul materi yaitu etnografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait etnografi beserta dengan studi kasusnya. Maka dari itu, saya berharap teman-teman bisa menyimak dari awal sampai akhir mengenai penjelasan yang akan saya sampaikan. Untuk itu langsung saja kita masuk ke materinya. Teman-teman, pengertian secara umum etnografi adalah metode penelitian dalam ilmu sosial yang digunakan untuk mempelajari dan memahami kehidupan budaya, kebiasaan, dan perilaku suatu kelompok atau komunikasi atau komunitas secara mendalam melalui keterlibatan langsung dengan kelompok tersebut. Etnografi berasal dari kata Yunani etnos atau bangsa, suku, dan grafis atau menulis, sehingga secara harfiah berarti menulis tentang suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Etnografi sebagai metode tertua dalam riset kualitatif sangat penting untuk penelitian-penelitian sosial yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu diantaranya yang pertama menggali atau meneliti fenomena sosial, yang kedua data tidak terstruktur, yang ketiga kasus atau sampel sedikit, yang keempat dilakukan analisis data dan interpretasi data tentang arti dari tindakan dari tindakan manusia human action. Etnografi juga merupakan pendekatan kualitatif riset populer yang berfokus pada kultur atau budaya. Selain sangat penting dalam penelitian antropologi, maka etnografi juga sesuatu untuk penelitian keperawatan, karena keperawatan berhubungan dengan manusia dan kulturnya. Budaya sering diartikan sebagai suatu set petunjuk di mana diikuti oleh individu yang termasuk di dalam anggota sosial tertentu, di mana menceritakan tentang bagaimana mereka melihat dunia, bagaimana mendalaminya secara emosional, dan bagaimana berperilaku dalam hubungan dengan manusia lain dengan kekuatan supranatural atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lingkungan alam atau Hellman 1994 pp 2-3, fokus utama dalam etnografi adalah pekerjaan untuk mendeskripsikan budaya dan untuk memahami akan hidup lain serta pandangan hidup dari orang lain atau Spratley 1980. Etnografi mencari penjelasan baik aspek eksplisit budaya, bagaimana semua anggota menyadari dan menerima, dan elemen lainnya atau di luar kesadaran. Metode ini merupakan pendekatan favorit untuk penelitian antropologi sejak 100 tahun yang lalu, di mana umumnya bertujuan untuk mendetifikasi ritual-ritual dan kepercayaan pada populasi yang diteliti. Moll 1992. Hasil dari interaksi etnografi adalah perpindahan ide-ide secara bebas dan saling bertukar informasi klasik meliputi penjelasan berperilaku dan demonstrasi mengapa dan dalam keadaan apa mereka berperilaku waktu di lapangan, observasi secara terus-menerus, alasan perilaku, menjelaskan segala sesuatu tentang budaya. Yang kedua, etnografi sistematis yang lebih mendeskripsikan struktur dari budaya daripada mendeskripsikan tentang seseorang dan sosial interaksinya, emosi dan materinya. Struktur budaya tentang bagaimana mengatur jalan hidup dari kelompok yang diteliti. Yang ketiga, etnografi interpretif atau hermeneutik etnografi adalah untuk menemukan arti dari interaksi sosial yang diamati, mempelajari budaya melalui analisa inferensial dan implikasi perilaku yang dikemukakan. Yang keempat, crucial etnografi dilakukan untuk mengkritik teori, peneliti, dan anggota dari budaya untuk kemudian bersama-sama membuat skema kultural. Konsep kunci dalam melakukan etnografi diantaranya ada kemudian konsep kunci dalam melakukan etnografi, teknik-teknik analisis etnografi diantaranya partisipasi adalah keadaan di mana peneliti dapat menjadi dirinya sebagai alat untuk memperjelas data pada proses pengumpulan data dalam melihat respon subjek melalui kehadiran peneliti dan respon peneliti pada konteks. Bias dan subjektivitas adalah risiko yang bisa terjadi atau Hammersley dan Atkinson 1995. Kemudian yang kedua, observasi partisipan merupakan bagian utama dari metodologi. Ini adalah proses di mana sebagai peneliti kasusnya atau fokusnya adalah dirinya sendiri secara keseluruhan dalam situasi sosial. Dengan demikian, peneliti akan lebih dekat dengan mereka atau informan ketika mereka berespon terhadap kehidupan dan tidak hanya mendengar apa yang mereka katakan, tetapi mengambil semuanya dari yang respon terkecil mereka terhadap
terhadap situasinya atau Kaufman 1989. Mempertimbangkan elemen perilaku, pengetahuan, dan semua membantu memperluas. Wawasan etnografi bertujuan untuk menemukan arti budaya yang terjadi pada grup sosial, terutama interaksi konteks sosial dan konstruksi sosial, atau dari pengetahuan sosial dari pengetahuan atau Lowenberg 1993. Yang ketiga, analisis kultural merupakan titik masuk dari etnografi dan elemen akhir dari observasi partisipan. Ancaman yang terjadi dalam observasi dan wawancara ditutup dengan pemahaman aktivitas budaya dan proses yang ditulis dalam catatan lengkap, fokus observasi dan observasi yang diseleksi atau wawancara, analisis, dan stema culture atau Spratley 1980. Nah, ciri khas etnografi diantaranya ada yang pertama kontekstual dan holistik, menelaah fenomena sosial dalam kerangka budaya dan lingkungan yang mempengaruhinya, bukan memisahkan variabel secara terpisah. Yang kedua, pendekatan partisipatif. Peneliti seringkali menjadi partisipan observasi atau observer, artinya tidak hanya mengamati tetapi juga berinteraksi dengan atau kadang berperan aktif dalam kegiatan peserta. Yang ketiga, pengumpulan data jangka panjang, biasanya memakan waktu berbulan-bulan hingga beberapa tahun agar meneliti benar-benar masuk dalam dinamika kehidupan komunitas. Yang keempat, deskripsi naratif. Hasil penelitian etnografi disajikan dalam bentuk narasi kaya atau take description, menggambarkan konteks, dialog, ritus, dan simbol-simbol budaya. Yang kelima, fokus pada makna, lebih menekankan pada mengapa dibalik praktik budaya, bukan sekedar apa yang terjadi. Nah, kemudian jenis-jenis etnografi diantaranya, yang pertama, etnografi tradisional atau classical etnografi. Fokus pada komunitas lokal, misalnya desa, suku, dengan meneliti sebagai orang luar yang mempelajari budaya tertentu. Yang kedua, etnografi urban. Meneliti fenomena budaya di lingkungan perkembangan, misalnya subkultur, komunitas, online, atau kehidupan di kawasan kumuh. Yang ketiga, etnografi digital atau virtual. Berfokus pada interaksi sosial dan budaya yang terjadi di dalamnya. Ada forum online, media sosial, game daring. Yang keempat, etnografi organisasi atau organizasional etnografi. Mempelajari budaya dan praktik di dalam lembaga atau organisasi, perusahaan, lembaga pemerintahan, dan sekolah. Yang kelima, etnografi multi-situs melibatkan penelitian di beberapa lokasi yang saling terhubung, misalnya rantai distribusi barang, jaringan migrasi, atau diaspora untuk memahami pola mobilitas sosial. Kemudian ada prinsip etika dalam etnografi, diantaranya yang pertama informed consent atau bersetujuan tertulis lisan. Pastikan informan memahami tujuan penelitian, cara data akan digunakan, dan hak mereka untuk menarik diri kapan saja. Yang kedua, kerahasiaan dan anonimitas jika data sensitif. Berikan pseudonim pada individu atau lokasi dan simpan data dengan aman. Yang ketiga, penghormatan budaya. Hargai adat istiadat, norma dan nilai komunitas. Hindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik atau misinterpretasi. Nah, yang keempat, posisi subjektif. Penelitian akui bias dan pengaruh kehadiran peneliti dalam konteks lapangan atau reflektivitas. Yang kelima, tanggung jawab publikasi bila mempublikasikan hasil diskusikan dengan informan jika perlu, terutama untuk topik-topik sensitif atau upaya dekolonisasi penelitian. Kemudian ada rangkuman dan inflasi. Etnografi memberikan pemahaman mendalam tentang pada budaya dan makna bagi pelaku. Sangat bermanfaat untuk kalian untuk kajian antropologi, sosiologi, komunikasi, manajemen, pendidikan, dan bidang lain yang memerlukan perspektif atau kultur analisis. Nah, bagi mahasiswa atau peneliti, kunci keberhasilan etnografi adalah kemampuan membangun hubungan dengan informan, ketekunan mencatat data lapangan, serta refleksivitas agar bias pribadi tidak mendominasi interpretasi. Kemudian ada studi etnografi dapat menghasilkan wawasan kebijakan publik, misalnya program pemberdaya atau masyarakat, pengembangan produk memahami kebutuhan budaya konsumen, atau perbaikan praktik organisasi memahami budaya kerja internal.
Untuk tujuan etnografi, yang pertama untuk memahami cara pandang, nilai, dan makna yang dimiliki oleh suatu kelompok. Yang kedua, menggambarkan kebudayaan dari sudut pandang orang atau dalam emic perspektif. Nah, contoh penggunaan diantaranya yang pertama meneliti kehidupan masyarakat adat di pedalaman. Yang kedua, mengamati budaya organisasi dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, mempelajari interaksi sosial dalam komunitas urban tertentu. Langkah praktis memulai penelitian etnografi. Nah, yang pertama ada identifikasi topik dan kelompok sasaran. Pilih kelompok atau fenomena budayanya, misalnya komunitas, klub olahraga, grup musik komunitas daring, dan sebagainya. Yang kedua, lakukan kajian literasi pendahuluan. Pahami studi etnografi terkait konsep budaya yang relevan dan teori-teori pendukung. Yang ketiga, rancang panduan observasi dan wawancara. Buat checklist aspek budaya yang ingin diamati atau bahasa, ritual, simbol, struktur sosial. Siapkan pertanyaan wawancara terbuka. Apa arti ritual ini bagi Anda? Bagaimana Anda memutuskan peran dalam komunitas? Yang keempat, proses izin dan etika. Ajukan izin penelitian ke lembaga formal jika diperlukan, serta komunikasikan kepada tokoh kunci di lapangan atau kepala desa, ketua PT, atau kepala desa, ketua RT, moderator forum online. Nah, yang kelima, mulai fieldwork, tinggal sementara atau setidaknya kunjungan rutin ke lapangan, bangun hubungan saling percaya atau report dengan informan. Catat segala hal mulai dari interaksi santai hingga diskusi mendalam. Nah, yang keenam, refleksi rutin setiap hari atau setiap minggu. Buat catatan reflektif tentang dinamika emosi dan perubahan pemahaman. Nah, yang ketujuh, analisis data secara literatif. Selalu kembali ke lapangan bila ada hal yang belum jelas digunakan atau model coding terbuka. Nah, ada nih. Nah, kategoritis, tema, kerangka teori. Terus yang ke-8, penyusunan laporan akhir, susun narasi yang informatif dan tetap menghormati keseimbangan antara suara informan dan interpretasi peneliti. Kelebihan dan kekurangan metode etnografi dalam penelitian. Kelebihan etnografi di sini yang pertama, pemahaman mendalam atau in-depth understanding, memberikan gambaran yang kaya dan menyeluruh tentang budaya, nilai dan perilaku suatu kelompok dari sudut pandang orang dalam. Nah, yang kedua, konteks nyata, data diperoleh langsung dari lingkungan dalam subjek sehingga lebih kontekstual dan realistis. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif. Peneliti dapat menyesuaikan fokus arah pertanyaan peneliti berdasarkan temuan awal di lapangan. Yang keempat, mengungkap hal tersembunyi. Etnografi dapat menggali makna-makna sosial yang tidak selalu terlihat secara eksplisit dalam interaksi sehari-hari. Yang kelima, menumbuhkan empati dan pemahaman budaya karena peneliti hidup bersama subjek, mereka dapat lebih memahami sudut pandang dan cara berpikir kelompok tersebut. Nah, ada juga nih kekurangan. Untuk kelebihan etnografi sudah, kita masuk ke kekurangan etnografi. Di antaranya yang pertama, membutuhkan waktu lama. Proses observasi dan keterlibatan lapangan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Yang kedua, subjektivitas. Tinggi penafsiran peneliti bisa mempengaruhi oleh bias pribadi karena analisis sangat bergantung pada pengamatan dan interpretasi individu. Yang ketiga, sulit digeneralisasi. Temuan dari suatu komunitas tidak selalu bisa diterapkan pada komunitas lain karena sifatnya sangat kontekstual. Yang keempat, masalah etika dan privasi. Keterlibatan langsung bisa menimbulkan dilema etis, terutama jika menyangkut hal-hal pribadi atau sensitif dalam kelompok. Yang kelima, menentukan keterampilan sosial dan budaya tinggi. Peneliti harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan membangun kepercayaan dengan subjek penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus etnografi, pengaruh media sosial terhadap generasi muda di Indonesia. Pendahuluannya, etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang mempelajari kebudayaan dan perilaku suatu kelompok manusia dalam konteks lingkungan sosial mereka. Studi kasus
ini akan meneliti mempengaruhi media sosial terhadap generasi muda di Indonesia, khususnya bagaimana platform seperti Instagram dan TikTok membentuk identitas, interaksi sosial, dan pandangan dunia mereka. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi terpisah. Penelitian akan melakukan observasi partisipan secara beberapa bulan di berbagai komunitas. Peneliti akan melakukan observasi partisipan dalam beberapa bulan di berbagai komunitas online dan online yang melibatkan generasi muda di Indonesia. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan individual terpilih untuk menggali pemahaman mereka tentang media sosial, pengalaman mereka menggunakannya, dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada pola, tema, dan interpretasi yang muncul dari data yang dikumpulkan. Diperkirakan penelitian ini akan menemukan beberapa hal berikut. Yang pertama, identitas digital. Generasi muda di Indonesia menggunakan media sosial untuk membangun dan mengekspresikan identitas digital mereka. Ini termasuk memilih foto profil, konten yang dibagikan, dan interaksi dengan pengguna lain. Identitas digital ini mungkin berbeda dengan identitas mereka di dunia nyata. Kemudian yang kedua, interaksi sosial atau media sosial. Mengubah cara generasi muda untuk berinteraksi. Mereka dapat terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis, tetapi juga dapat mengalami isolasi sosial dan cyberbullying. Pandangan dunia. Nah, kemudian pandangan dunia, paparan terhadap berbagai informasi dan perspektif di media sosial dapat membentuk pandangan dunia generasi muda. Namun mereka juga rentan terhadap misinformasi dari propaganda. Nah, kemudian konsumsi dan produksi konten. Penelitian ini akan meneliti bagaimana generasi muda mengonsumsi dan memproduksi konten di media sosial serta motif dibalik perilaku tersebut. Ini termasuk tren, tantangan, dan norma-norma sosial yang berlaku di platformnya. Baik teman-teman, itulah untuk penjelasan terkait materi etnografi saya disertai dengan studi kasusnya. Untuk itu saya berterima kasih banyak karena telah mengamati dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan video berikutnya. Dadah!